Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isopiandi. Saya adalah dosen dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menunjukkan sebuah RPS RPS dari mata kuliah Logika Matematika. Contohnya mata kuliah Logika Matematika yang akan saya jelaskan di Logika Matematika kelas atau semester 1D. Di sini ada prodinya, ada gedungnya, ada ruangnya, ada hari kapan akan perkuliahan dimulai, apakah perkuliahan ini secara luring ataupun perkuliahannya secara daring, terus mulainya jam berapa, selesainya jam berapa, jumlah RVS yang diinputkan jam berapa sampai berapa, jumlah pesertanya berapa, pertemuan perkuliahannya ke berapa. Berhubung di sini adalah semester aktif yang baru dimulai pada akhir-akhir bulan ini yaitu semester aktifnya di semester 2021 sama 2022 ganjil. Kita masuk ke RPS-nya. Ini adalah RPS yang sudah saya inputkan untuk pembelajaran yang baru. Dimulai dari arsip RVS. Jadi arsip RVS ini adalah terdapat beberapa kelas arsip RPS nantinya yang nantinya bisa diterapkan. Terus di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini kalau di prodi saya itu ada dua. Pertama, capaian pembelajaran program studinya. Di sini capaian pembelajarannya saya membagi secara umum sesuai dengan capaian program studi. Saya ambil secara garis besar secara umum, yaitu tentang logika matematika ini mencangkup kemampuan menerapkan pengetahuan bidang ilmu informatika dan komputer. Maksudnya di sini kemampuan menerapkan pengetahuan bidang ilmu komputer dan keinformatikaan, yaitu karena di logika matematika akan ada campur tangan tentang logika, yang dimana logika ini akan berimbas pada pemrograman si komputer nantinya. Kedua, kemampuan menganalisis, merancang, menggambarkan dalam bentuk model sistem informasi. Jadi di logika matematika juga nantinya mahasiswa diharapkan memahami, menganalisa, yang nantinya mereka bisa merancang sebuah algoritma dasar yang nantinya pemodelannya dalam bentuk sistem informasi. Dalam artian logika matematika ini mata kuliah dasar untuk melatih logika para mahasiswa dalam hal memahami bahasa pemrograman, tapi dengan melalui pendekatan konteks di lingkungan sekitar atau lingkungan secara umum. Poin ketiga adalah kemampuan memahami masalah, membaca hasil analisis dan rancangan sistem, serta mampu mengimplementasikan dalam bentuk pemrograman. Jadi setelah mahasiswa memahami bentuk masalah atau memahami studi kasus, terus membaca hasil analisis, terus melakukan evaluasi, setelah dilakukan evaluasi dilakukan sebuah rancangan sehingga nantinya bentuknya dalam sebuah pemrograman. Terus ketiga adalah kemampuan merencanakan, mendesain, dan membuat produk multimedia. Tidak dipungkiri dengan adanya logika matematika ini, mahasiswa juga akan dituntut untuk memahami, merancang, mendesain sebuah produk selain bahasa pemrograman,
ada produk seperti multimedia yang lainnya. Sebab yang namanya multimedia juga membutuhkan bahasa pemrograman dan logika dalam hal penginputan. Contohnya di multimedia itu dalam mendesain sebuah sistem game, mendesain sebuah sistem pada logika pembuatan video, itu juga membutuhkan ketepatan dalam logika. Kalau tidak sesuai, biasanya videonya, kalau contohnya kalau di video itu ada VPS-nya atau range dari pixel videonya, kalau tidak tepat biasanya suka pecah-pecah. Terus yang kelima atau ke ini memiliki kemampuan merancang, menghitung, merencanaan topologi serta memiliki kemampuan mengimplementasi. Ini untuk jaringan ya. Yang ke ini adalah kemampuan kerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Dalam artian kalau di mata kuliah logika matematika ini memahami tugas kelompok ya, mempresentasikan tugas atau mempresentasikan tugas secara individual. Ini juga adalah kemampuan kerjasama dalam tim juga. Terus kemampuan berkomunikasi pada beragam audiens, dalam artian kalau di logika matematika mahasiswa mampu beradaptasi dengan mata kuliah dan memberikan feedback kepada mata kuliah tersebut, dan mahasiswa jika kurang paham bisa bertanya. Intinya keaktifan mahasiswa di sini sangat dibutuhkan sehingga adanya evaluasi, adanya studi kasus itu bisa memecahkan sebuah masalah gitu. Terus yang terakhir adalah kemampuan berwirausaha dalam mendayagunakan keilmuan informatika. Ini capaian program studi. Kalau capaian mata kuliah, pertama, menguasai konsep-konsep matematika untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan logika. Ya, itu adalah yang pertama, konsep-konsep matematika itu, bahwa matematika itu adalah cabang ilmu. Ya, matematika itu adalah cabang ilmunya, bukan, matematika itu adalah induk dari logika matematika. Sebab matematika itu banyak sekali cabang-cabangnya. Ada logika matematika, ada matematika diskrit, ada kalkulus, dan banyak lagi. Jadi mahasiswa itu harus menguasai konsep-konsep matematika, minimal logika matematika dasar, sehingga mereka mempunyai dasar logika dalam hal pencapaian dalam sebuah pemrograman atau analisis nantinya. Menguasai prinsip pemodelan matematika, baik program linear serta metode numerik. Jadi matematika yang berhubungan dengan matematika itu pasti akan beririsan dengan program linear dan metode numerik. Terus menguasai konsep ilmu probabilitas statistik untuk mendukung menganalisis sistem komputasi, itu sudah jelas. Menguasai konsep teori konsep struktur diskrit yang meliputi materi dasar matematika untuk memodelkan, menganalisis sistem komputasi. Memahami konsep dasar tentang teori informasi yang terhubung dengan komputer numerik. Memahami konsep teori tentang kalkulus, diferensial, kalkulus bla 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 bla. Memahami konsep teori dasar diskrit seperti logika himpunan, boolean, dan graf. Memahami konsep teori tentang persamaan linear dan menggunakan matriks dan vektor. Ini adalah capaian dari mata kuliah secara umum. Terus semakin kesini nantinya akan semakin mengerucut ke arah logika matematika. Jadi di sini ada deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu. Apa itu logika matematika? Kalau logika matematika dalam bahasa Inggrisnya adalah mathematical logic. Jadi logika matematika ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan adalah cabang ilmu di bidang matematika yang memperdalam masalah logika, atau lebih tepatnya memperjelas logika dengan kaidah-kaidah matematika. Ya. Karena ini sudah diinputkan di sistem, saya tidak harus menjelaskan secara PPT atau slide ya ke mahasiswa itu. Tinggal mahasiswa itu
ketika mengakses Unmaku karena mereka punya akunnya sendiri, jadi mereka secara otomatis bisa mengakses, bisa melihat deskripsi singkat atau hal-hal yang lainnya tentang mata kuliah logika matematika ini. Ini saya hanya ngebantu memperjelas tentang maksud dari mata kuliah ini. Terus pokok bahasan, adapun dalam pembahasan atau bahan kajian dalam logika matematika ini terdiri dari 16 kajian perkuliahan. Pertama, yang utama itu saya akan melakukan pendahuluan dan aturan perkuliahan. Kedua, dasar dari logika matematika itu seperti apa. Terus ketiga, ini adalah pertemuan-pertemuannya, pengenalan logika ke-1 dan studi kasusnya, pengenalan logika 2 dan studi kasusnya, pengenalan logika 3 dan studi kasusnya. Terus adanya penugasan. Penugasan di sini ada penugasan secara individual, kelompok, ataupun penugasan secara langsung di kelas luring atau kelas daring nantinya. Terus ada kuis pra UTS, terus ada UTS. Jadi kuis pra UTS ini adalah mereview mata kuliah pas dari awal pertemuan atau pertemuan kedua, terus diberikan sebuah ujian lah, contoh ujian kecil untuk menambah nilai bagi si mahasiswa. Setelah itu ada UTS, terus yang ke-9 itu kalau saya ada review UTS. Jadi review UTS ini mereview soal-soal ujian yang di UTS kan, di ujian tengah semester kan, yang nantinya adanya mengetahui, pada intinya mahasiswa bisa mengetahui soal jawaban yang benar pas di ujian. Terus di sini ada equivalence, konsekuensi logika, terus menjelaskan memahami logika predikat, tautologi, pengenalan pemrograman prolog dan studi kasusnya, terus penugasan, kuis, pra-UAS, terus ada UAS. Nah, itu adalah pokok bahasan dan bahan kajian. Terus pustaka, di sini saya mengambil beberapa pustakanya, hampir 6 sebenarnya, ada banyak sih tentang pustakanya dari mana. Terus pustaka pendukungnya saya ngambil dari beberapa jurnal-jurnal yang terkait dengan logika matematika. Terus media pembelajarannya ada berupa Office, yaitu yang utamanya PowerPoint. Yang kedua adalah bahasa pemrograman prolognya. Terus kadang-kadang saya menggunakan C++ itu perangkat lunak yang sering digunakan di logika matematika. Terus perangkat kerasnya mahasiswa kalau yang punya laptop wajib bawa laptop ketika melakukan bahasa pemrograman. Terus spidol dan papan tulis plus proyektor untuk membantu perkuliahan agar terlaksana dengan lancar. Dan di sini adalah arsip RFPS pertemuan. Jadi yang tadi dijelaskan secara garis besar yang di atas itu adalah garis besar dari RPS-nya, dan inilah RPS secara lebih jelasnya. Yang pertama adalah minggu pertama sub capaian mata kuliah, yaitu pertama adalah pendahuluan dan aturan dalam perkuliahan di mata kuliah logika matematika. Jadi pendahuluan, aturan dalam perkuliahan di mata kuliah logika matematika itu indikator dari penilaiannya itu pendahuluan dan aturan. Terus bentuk dan kriterianya adalah aturan yang harus dipatuhi. Bentuk belajar, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa itu ada luring atau daring. Bentuknya hampir sama sih, ini ada karena ini adalah awalan dari pendahuluan dan aturan-aturan dalam perkuliahan. Ya, bentuknya antara luring dan daring hampir sama. Karena proses perkuliahannya di sini masih hybrid. Kalaupun toh bisa dilakukan secara luring, itu juga dengan protokol kesehatan yang ketat, tapi karena masa pandemi ini belum juga selesai, kalau tidak memungkinkan mungkin pakai daring.
aturan dalam perkuliahan di mata kuliah logika matematika ini adalah aturan bagaimana proses pembelajaran yang harus dipahami di logika matematika, pola penilaian saya sebagai dosen pengampu seperti apa, dan mahasiswa harus melewati tahapan-tahapan seperti apa. Itu maksud dari aturan-aturan dalam bentuk perkuliahan. Terus pada minggu kedua, pada pertemuan kedua, oh ya ini untuk bobot nilainya 0 ya. Terus untuk minggu keduanya yaitu tentang materi pembelajarannya itu pengertian dan konsep dasar logika matematika. Sub capaian mata kuliah ini mampu menjelaskan pengertian logikanya. Jadi mampu menjelaskan pengertian logikanya seperti apa, mampu menjelaskan pengertian konsep logikanya akan kemana, terus mampu menjelaskan pengertian konsep logika matematikanya akan bagaimana mahasiswa dapat memahami dasar-dasar logika matematika dengan cermat. Dengan subcapaian mata kuliah ini, pada intinya mahasiswa mampu dan memahami tentang konsep dasar dari logika matematika. Terus masalah penilaian indikatornya, pertama ketepatan penjelasan konsep logika matematika, kedua ketepatan memahami konsep logika matematika, ketiga adalah ketepatan menjelaskan contoh penggunaan logika matematika. Terus penilaian dalam bentuk dan kriteria, memahami studi kasus dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan. Dalam artinya, ketika saya sudah menjelaskan sebuah teori di logika matematika ini, saya akan berikan sebuah studi kasus pada setiap pertemuannya. Studi kasus ini bisa saja berupa sebuah soal logika perhitungan atau soal logika sehari-hari. Nantinya si mahasiswa dari sini ada partisipasi mahasiswa. Partisipasi mahasiswa ini mahasiswa dengan aktif berpartisipasi atau berdiskusi dalam mata kuliah ini sehingga tercapainya sebuah pembelajaran. Jadi tidak harus mahasiswa itu monoton mendengarkan saya secara ceramah dalam pembelajaran, tapi mahasiswa itu akan dituntut untuk aktif dalam pembelajaran baik luring ataupun daring nantinya. Terus metode pembelajaran, kenapa di metode pembelajaran ini antara luring sama daring ya, luring sama daring ini terus oleh saya diisi karena dikhawatirkan kalau luringnya tidak bisa terlaksana baru daring bisa dilaksanakan, karena yang tadi sudah saya bicarakan bahwa perkuliahan untuk saat ini metodenya hampir hybrid seperti sama ya. Jadi antara luring dan daring saya isi juga. Kalau di luring sama, di daring juga sama, bentuk pembelajarannya itu kuliah luring kalau di luring ya dengan teori ya. Terus metode pembelajarannya berupa ceramah, diskusi, dan studi kasus, dan penugasannya bisa berupa latihan, studi kasus, tugas mandiri atau tugas kelompok. Dan untuk daring juga persis sama kok seperti itu. Dan materi pembelajarannya ada pengertian konsep dasar logika dari logika matematika. Dan bentuk bobot penilaiannya ada 5% seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan tentang subcapaian mata kuliah, penilaian bentuk penilaiannya berbentuk seperti apa, indikatornya dari mana penilaiannya, bentuk dan kriterianya seperti apa indikatornya. Terus bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa seperti apa, apakah berbentuk luring, daring. Terus bentuk pembelajarannya, metode pembelajarannya, penugasannya, ini juga sudah diperjelas oleh saya di sini. Ini juga hampir sama sih pada pertemuan minggu ketiga yang ini, minggu ketiga. Jadi di minggu ketiga ini capaian mata kuliahnya
Pertama, mampu menjelaskan teori himpunan, memahami secara umum inklusi serta inklusi. Ini juga di logika matematika ya. Terus kemampuan menjelaskan teori himpunan, ketepatan memahami teori himpunan, dan memahami studi kasus dan partisipasi mahasiswa dalam bentuk perkuliahan. Ya, ini juga hampir persis sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan sampai ke pertemuan 16 ya. Kalau saya jelaskan satu persatu di sini ini waktunya mungkin bakalan lama, hampir menjelaskan satu persatu itu bisa saja sampai 1 jam. Tapi saya mempersingkat dan menunjukkan bentuk-bentuk dari pembelajarannya, metode pembelajarannya, penugasannya seperti apa, penilaian, indikator, bentuk kriterianya seperti apa tadi yang tadi sudah dijelaskan. Kalau melihat dari DHMD, kita ke masuk kelas mata kuliah. Di sini ada RPS, ada absensi, ada ujian, ada nilai. Jadi kalau diklik absensi di sini nantinya akan ada nama-nama dari mahasiswa, berhubung mahasiswanya yang sekarang adalah tahun ajaran baru, mahasiswanya belum mengontrak KRS, masih dalam proses ya. Terus tadi absensi, terus ujian. Jadi di ujian ini terbagi atas 2, ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Contohnya kalau di ujian tengah semester ini si dosen akan mengupload bentuk soalnya ke sini ya, bentuk soalnya nantinya bentuk soal akan muncul dalam berbentuk PDF, dan di sini nantinya si dosen bisa menginput atau mengecek soal atau mengecek jawaban dari mahasiswa. Terus nilai, kalau dinilai, di sini dinilai di logika matematika yang sekarang di sini ada pengaturan persentase ya, pengaturan presentasi. Ini masih default, belum saya rubah yang ini. Ini sepertinya kehadiran mau berapa persen, UTS berapa persen, UAS berapa persen, tugas harian berapa persen, tugas kelompok berapa persen, atau ada tugas-tugas yang lainnya. Yang ini nantinya akan dijelaskan pas pertemuan awal atau pendahuluan atau aturan-aturan yang akan dijelaskan kepada mahasiswa yang tadi sudah dijelaskan. Nantinya di sini ada nama siswa, nantinya baru di sini ada pengkatrolan nilai dimulai dari nilai UTS, kehadiran, UAS, tugas harian dan lain-lainnya. Nantinya akan mendapatkan nilai akhir dan huruf mutunya apakah nilainya A, B, C atau D nantinya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang RPS dari logika matematika. Terima kasih, semoga ini memberikan penjelasan kepada kalian supaya lebih jelas lagi dalam memahami perkuliahan di mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.